Saya Wayan Antara Onesimus selaku pimpinan daripada Lembaga Kesehatan Sosial Anak Kristen 400 Baitel Kelungkung. Saya mau sedikit menyampaikan tentang berdirinya atau latar belakang daripada LKSA Kristen 400 Baitel yang dulu pada awalnya adalah bernama Panti Asuhan Kristen 400 Baitel. Nah, latar belakangnya adalah tahun 1962 setelah Gunung Agung meletus, keadaan di Pulau Bali, perekonomian maupun terlebih lagi pendidikan sangat terkebelakang. Apalagi anak-anak di desa, mereka tidak mengenyam pendidikan. Nah, pada saat itu seorang pekerja CMA, yaitu The Christian Missionary and Alliance, bernama Pendeta Roger Lewis dan Ibu Lela Lewis berinisiatif mengumpulkan beberapa anak dari suatu wilayah di pedesaan wilayah yaitu Kabupaten Gianyar, yaitu dari jemaat, anak-anak jemaat Gereja Kami Injil Indonesia yang pada saat itu tidak mengenyam pendidikan karena situasi yang tidak memungkinkan dan juga karena keadaan geografis yang di pedesaan. Nah, beliaulah yang mengumpulkan anak-anak itu dibawa di Kelungkung di dalam suatu rumah sewaan. Anak-anak jemaat Gereja Kami Injil sebanyak 12 orang. Nah, itulah yang melatar belakangi berdirinya Panti Asuhan Kristen 400 Baitel. Kemudian tahun 1972 resmilah Panti Asuhan Kristen Baitel 400 Baitel berdiri dengan anak-anak yang ditampung pada waktu itu dari seluruh Provinsi Bali, dari Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Bangli, Kabupaten Singaraja, Kabupaten Kelungkung, bahkan sampai ke Kabupaten Karangasem. Nah, Panti Asuhan Kristen 400 Baitel itu dibidani oleh yang namanya Yayasan Sosial Kami Injil yang disingkat YASKI, yang telah berdiri pada tahun kurang lebih 1960. Baru tahun 1972 lah boleh berdirinya lembaga yang namanya sekarang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kristen 400 Baitel. Perkenalkan, nama saya Edi Mansur, sarjana teologi. Dalam hal ini saya adalah wakil pimpinan LKSA Kristen 400 Baitel. Visi dan misi kami ke depan adalah, yang pertama, misinya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan ini, visi ini menjadi satu bagian yang penting agar setiap anak-anak di seluruh Indonesia ini punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sedangkan yang menjadi misi kami adalah memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah. Dalam hal ini adalah anak-anak yang punya background, anak-anak yang miskin, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak teruruskan, anak-anak yang tidak mendapatkan hal-hal yang terkait dengan ekonomi. Jadi lembaga ini memberikan kesempatan anak-anak untuk mendapatkan semua yang kami sebutkan dalam misi tadi. Nah, itu adalah visi dan misi kami.
Perkenalkan, nama saya Nilo Saryani. Saya di sini bagiannya di keuangan. Saya sebagai bendahara. Tugas saya setiap hari seperti biasa, kami melaporkan, mereka nota-nota dan juga membuat laporan. Tetapi tugas saya tidak hanya itu, karena kami di sini sebagai orang tua. Jadi selain saya sebagai bendahara, saya juga sebagai orang tua di tempat ini mendidik anak-anak, merawat mereka, dan juga ada bagian-bagian lain juga, misalnya mengawasi anak-anak dalam mengambil tugas, apakah mereka sudah mandi. Jadi seperti itu tugas saya di tempat ini. Shalom, selamat siang. Nama saya Dian Arista. Saya bergabung di panti asuhan ini, di Panti Asuhan Bethel Kristen dari tahun 2019. Selain sebagai orang tua di tempat ini, saya memegang seksi pendidikan. Adapun keseharian saya dengan anak-anak, setiap hari, hari Senin sampai hari Sabtu, saya memastikan anak-anak setiap pagi bersekolah, dan jika ada yang sakit, saya minta izin ke Bu Guru, kalau memberitahukan ke Bu Guru kalau ada yang sakit. Setiap hari, setiap pagi, saya memastikan anak-anak untuk berpakaian rapi, dari rambut sampai ke sepatu juga harus rapi dengan memakai kaos kaki. Dan malamnya, setiap malam anak-anak di tempat ini belajar. Di perpus ini untuk anak-anak SD, dan selain SD, SMP, SMA, mereka kadang-kadang menggunakan tempat di atas di aula lantai 3 dan di aula lantai 1. Setiap malam belajar dari habis makan malam sampai jam kira-kira 8:30 mereka belajar. Nah, adapun anak-anak jika membutuhkan peralatan alat tulis, mereka meminta kepada saya, dan saya ambil di ruangan perpus ini, ruangan alat tulis dan seragam seperti peralatan pramuka lengkap. Saya yang menyimpan, dan anak-anak jika membutuhkan itu mereka mintanya kepada saya. Nama saya Niketut Soekardi. Saya sebagai guru pensiunan guru SD negeri. Saya sebagai pendamping dari suami Wayan Onesimus. Saya di tempat ini merupakan di samping sebagai pendamping, juga merupakan pengganti orang tua dari anak-anak di tempat ini. Karena saya sebagai pendidik, latar belakangnya, saya rindu anak-anak belajar lebih giat agar menjadi anak yang sukses, berguna bagi dirinya sendiri, dan juga orang tua serta masyarakat. Perkenalkan, nama saya Wayan Sumitriningsih. Tugas utama saya di sini bagian kesehatan dan kebersihan, dan tugas sehari-hari saya itu selaku orang tua di tempat ini. Di samping itu juga saya bertugas untuk ke pasar untuk membeli keperluan untuk di dapur. Perkenalkan, nama saya Komang Suri dan ini istri saya. Kami di sini membantu untuk memasak untuk anak-anak, untuk kami semua di tempat ini. Dan kegiatan kami sehari-hari ya cuma memasak dan bersih-bersih di sini. Ngajarin anak-anak untuk masak. Ya ada beberapa yang harus kami ajarkan untuk memotong sayur, untuk menanak nasi, supaya mereka juga bisa mandiri. Perkenalkan, nama saya Lohang Greni. Di sini sebagai tukang pasak. Anak-anak di sini biasanya makan sehari 3 kali. Pagi jam 6, kadang setengah 6 sudah sarapan mereka. Kalau untuk siangnya, karena saat ini sudah mulai sekolah, jadi jam 1 baru mulai makan siang. Untuk makan malam, setelah ibadah mereka makan malam jam 7-an lah, atau setengah 7 itu.
Kami juga di sini mengajari mereka biar nanti kalau keluar dari sini biar bisa mandiri, untuk terutama untuk yang cewek, untuk ngupas bawang, motong sayur, seperti itu. Halo, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Inyoman Ria Kusnandar. Saya sebagai staf pengasuh di LKSA Bethel. Posisi saya sebagai usaha ekonomi produktif. Di samping sebagai jadi orang tua, jadi pengasuh, saya membagikan sedikit ilmu untuk anak-anak. Di samping mereka mempunyai tanggung jawab di sekolah maupun di panti, mereka juga harus tahu bagaimana cara menanam sayur, dari mengolah tanah hingga bisa menanam dan memanennya. Begitu juga di sini kita juga mempunyai kolam untuk pembesaran ikan, dan itu sangat membantu untuk ya nilai gizi kami yang kami butuhkan di LKSA Bethel. Di sini anak-anak sangat antusias dan bersemangat, dan keinginan untuk tahu itu sangat luar biasa. Jadi kami selaku orang tua selalu memberikan arahan-arahan dan semangat motivasi buat anak-anak kami. Semoga mereka selalu mau belajar untuk bisa mengembangkan, untuk bisa mendidik moralnya, membangun moralnya, dan diterima di tengah-tengah masyarakat. Nama saya Iketut Ayub, sarjana hukum. Di dalam struktur kepengurusan yayasan, saya sebagai anggota pembina Yayasan Sosial Kema Inggil. Sehari-hari saya ditugaskan di LKSA Kristen 400 Bethel, di samping mengawasi kinerja dari LKSA, tentu juga kami mengerjakan tugas-tugas administratif sehari-hari membantu LKSA. Demikian juga melayani dari unsur pemerintahan apabila diperlukan data menyangkut yayasan. Saya Heni, sebagai kepala sekolah di TK di sini. Saya sedikit menceritakan tentang TK atau PAUD yang ada di YASKI. Kalau rencana atau harapan dari YASKI, yayasan ini akan mendirikan PAUD, ini sudah cukup lama diharapkan, dan kami baru memulai atau merintis di tahun 2018. Dan sampai saat ini boleh berjalan, sekalipun kemarin masa corona kita ada sedikit tantangan, ada halangan sedikit, namun sampai sekarang ini masih bisa berjalan. Dan harapan untuk PAUD ini bisa menjadi milik atau bisa berdiri sesuai dengan harapan yayasan oleh YASKI, kiranya boleh berjalan dengan baik, itu boleh tercapai. Dan saya ingin menyampaikan program PAUD yang saat ini sedang berjalan. Kami menjalankan TK, sementara ini TK untuk umur 4 tahun sampai 5 tahun. 4-5 tahun untuk kelompok A, kelompok B-nya 5 sampai 6 tahun. Dan anak-anak yang kami didik di sini selain anak-anak yang dari LKSA, juga ada banyak anak-anak yang dari luar lingkungan di sini ikut mengikuti pendidikan di tempat ini, di TK di sini. Untuk guru-gurunya kami ada bertiga, dan anak-anaknya untuk tahun ajaran ini ada 16 anak. Kami sangat bersyukur untuk itu. Walaupun kami beberapa tahun
sebelumnya mengalami naik turun jumlah dari anak-anak. Namun kami tetap bersyukur karena ini kami merintis, mencoba dan tetap berjalan. Dan ada harapan untuk program selanjutnya bisa membuka kelompok bermain untuk anak usia 3-4 tahun. Bapak Ibu yang kami kasihi, kami mau menyampaikan isu program yang kami kembangkan. Pertama adalah program pengembangan karakter anak, yaitu pengembangan yang program jangka panjang, dan kemudian adalah program untuk keseimbangan gizi anak. Ini untuk program jangka panjang, yaitu untuk merubah karakter anak menjadi karakter yang baik dan juga pemenuhan gizi yang seimbang sehingga tumbuh anak-anak menjadi pribadi yang sehat. Dan kemudian program jangka pendek adalah program usaha produktif untuk pemenuhan kebutuhan atau mengurangi beban biaya konsumsi setiap bulannya. Di antaranya kami usahakan untuk menanam sayur-mayur dan juga memelihara ikan berupa lele dan ikan nila yang ternyata dalam waktu tidak lama bisa memenuhi kebutuhan kami, khususnya pada waktu pandemi ini sangat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Selanjutnya adalah jumlah pendampingan sampai dengan bulan Juli tahun 2022 ini adalah sebagai berikut. Sesuai dengan peraturan daripada perundang-undangan Kementerian Sosial bahwasanya harus ada pendampingan luar panti dan pendampingan dalam panti. Pendampingan luar saat ini berjumlah 19 orang anak, dan kemudian di dalam panti berjumlah 67 orang anak. Jumlah semua dalam dan luar sebanyak 86 orang anak. Kemudian selanjutnya adalah pendampingan dari klasifikasi katakanlah jenis kelamin daripada anak-anak, yaitu pendampingan anak laki-laki sebanyak 52 orang anak, pendampingan anak perempuan 34 orang anak, sehingga jumlahnya juga 86 orang anak. Perkenalkan, nama saya Moses Lotamete, bisa dipanggil Moses. Saya berumur 17 tahun, saya bersekolah di SMA Pariwisata PGRI Dawan Klungkung. Di sini saya akan menceritakan aktivitas kami di sini. Mulai dari pagi kami di sini dibiasakan untuk bangun lebih awal, yaitu sekitaran jam 4:30. Setelah itu kami ada ibadah pagi sekitaran jam 4:30 itu kami mulai, kira-kira jam 5:30 selesai. Dari jam 5:30 itu kami akan melakukan setiap tugas-tugas yang diberikan kepada kami di tempat ini, misalnya menyapu, mengepel, dan lain-lainnya. Setelah itu kami akan bersiap-siap untuk ke sekolah, dan jam 6 pas kami akan sarapan supaya kami di sekolah bisa nggak kelaparan begitu. Nah, setelah makan pagi kami akan pergi ke sekolah, dan di sekolah kami akan diajarkan oleh guru-guru kami, dan pulang sekolah kami diajarkan juga di tempat ini untuk selalu belajar, dan biar kedepannya kami itu bisa menjadi orang kedepannya. Dan setelah pulang sekolah kami akan makan siang kira-kira jam 1. Setelah makan siang kami diajarkan untuk beristirahat siang jika tidak ada kegiatan, baik itu misalnya
nggak ada cucian kotor ataupun setrikaan, kami diajarkan untuk beristirahat agar kami tidak sakit dan lain-lainnya. Kami biasanya akan sorenya itu kami bangun kira-kira jam 3-an. Setelah itu kami ada yang tugas sore melakukan setiap tugasnya yang seperti nyapu dan ngepel juga. Setelah itu kami juga akan mandi dan siap-siap untuk ada ibadah sore. Nah, jam 5:30 itu kami ada ibadah sore, yaitu kami dari anak-anak sampai orang tua kami kumpul ada ibadah bersama. Nah, setelah itu, setelah ibadah jam 6-an atau jam 6:30 kami ada makan malam bersama. Setelah itu kami ada jam belajar bersama juga. Nah, setelah belajar, kira-kira jam 9:30 atau jam 10 paling lambat kami sudah tidur semua. Perkenalkan, nama saya Ira Yamuna Irawan, biasa dipanggil Ira. Saya kelas 11, sekolah di SMKTI Bali Global Klungkung. Yang saya dapat tinggal di panti, yaitu saya bisa menjadi lebih mandiri. Saya tahu bagaimana cara mencuci baju, menyetrika, dan masak. Saya juga bisa menjadi orang yang lebih disiplin, mandiri. Habis itu saya mengerti bagaimana caranya saling berbagi, saling menyayangi dan menghargai. Saya juga belajar untuk lebih sopan. Saya juga di sini jadi lebih banyak punya teman dan bisa merasakan kebersamaan. Perkenalkan, nama saya Esther Joyce, bisa dipanggil Joyce. Saya sekarang sekolah di SMA Paris PGRI Dawan Klungkung, saya kelas 12. Harapan saya untuk panti ini, semoga panti ini bisa lebih maju lagi dan bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Dan untuk juga buat orang tua sini supaya diberikan selalu kesehatan sama Tuhan dan dijauhkan mereka dari mara bahaya. Dan juga panti ini bisa berkembang lagi dengan baik. Harapan saya untuk tempat ini, semoga kedepannya panti ini boleh menghasilkan anak-anak yang bermutu dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekitar sini dan bagi bangsa dan negara juga. Di dalam perkembangannya, lembaga kesejahteraan sosial seharusnya terlibat dengan banyak stakeholder. Tetapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan 4 stakeholder yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tentu secara legalitas sampai hari ini kami tidak ada keterikatan secara tersurat begitu di atas kertas. Jadi sampai hari ini memang kami tidak ada kerjasama dengan siapapun. Tetapi dalam pelaksanaannya saya ingin menyebutkan beberapa contoh. Misalnya Dinas Sosial Kabupaten ataupun Dinas Sosial Provinsi dalam hal ini sebagai atasan dari kami wajib melaporkan segala kegiatan panti asuhan ini sehingga secara berkala Dinas Sosial mengadakan visitasi kepada kami di tempat ini untuk memastikan yang pertama terkait dengan kesehatan anak-anak, terkait dengan kerasa nyamanan anak-anak, terkait dengan semua fasilitas yang ada di tempat ini. Jadi kami dipantau oleh Dinas Sosial Kabupaten maupun Dinas Sosial dari Provinsi yang walaupun secara bantuan dana kami tidak mendapatkan itu. Yang kedua, dari Dinas Kesehatan Kabupaten, kami secara berkala dalam 1 tahun itu bisa 1 kali atau 2 kali didatangi oleh dokter ataupun tenaga kesehatan yang ingin mengecek kesehatan anak-anak. Ada kalanya pengecekan itu berupa kesehatan telinga atau kesehatan yang lain terkait dengan kesehatan dari anak-anak. Biasanya menjelang ajaran tahun baru, semua anak-anak kami dicek secara kesehatan berkala oleh Dinas Kesehatan. Lalu kami juga mendapatkan dukungan dari pihak kepolisian, misalnya terkait dengan bulan Agustus ada yang namanya semacam ceramah, bela negara, cinta NKRI, dan lain sebagainya. Dan kami juga mendapatkan semacam dorongan dari
Kodim 16 Klungkung, kami mendapatkan support di mana beberapa anak-anak kami dipanggil untuk dibekali dengan berbagai hal yang terkait dengan cinta dan bela negara ini. Jadi saudara-saudara dimanapun kami mendapatkan banyak support, tetapi yang ingin kami tekankan, legalitasnya tidak ada, tetapi supportnya, dukungannya itu udah pasti banyak datang dari berbagai pihak. Misalnya juga kami ingin sampaikan terkait dengan pendidikan anak-anak di sini, kami diperhatikan oleh sekolah. Jadi ada beberapa anak-anak kami dari tiap sekolah itu mendapat bantuan BOS, yaitu bantuan operasional sekolah yang dalam 1 tahun itu bervariasi. Ada 300.000 sampai 700.000 setiap tahunnya, tetapi tidak semua anak. Jadi paling tidak dalam setahun itu kurang lebih ada sekitar 20-an anak mendapat bantuan sekolah. Jadi kira-kira itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan kemitraan dengan beberapa lembaga yang di luar lembaga ini. Nah, secara khusus sampai hari ini kami dengan JKLPK tentu mendapatkan support. Misalnya satu kali pimpinan kami dipanggil untuk mengikuti satu acara di Sumatera Utara. Pada waktu itu saya ingat betul Pak pimpinan dipanggil dan kami mendapatkan support waktu itu tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, secara legalitas pun kami memang terdaftar, artinya bergabung di JKLPK. Tentu JKLPK punya kontribusi terhadap keberadaan lembaga di tempat ini sejak kami bergabung tahun 1999 yang lalu. Nah, saudara-saudara, tentu saja dalam hal ini kami merasakan ada dampak yang katakanlah memberi manfaat bagi kami terhadap keberadaan kami ketika berada atau bergabung di dalam JKLPK ini. Tetapi kami juga berharap bahwa bergabungnya kami dengan JKLPK memberikan satu manfaat yang besar. Tidak hanya dari JKLPK yang memberikan semacam andil atau semacam yang bisa membawa kami atau membuat kami menjadi lebih baik. Tetapi kami juga berupaya agar keberadaan kami paling tidak bergabung dengan JKLPK juga memberikan nilai tambah terhadap JKLPK. Nah, kritik kami terhadap hal ini adalah supaya kalau bisa ke depannya bahwa JKLPK bisa memberikan kontribusi yang lebih. Misalnya, kalau ada pelatihan-pelatihan yang mungkin nantinya bisa meningkatkan SDM-nya kami atau meningkatkan hal-hal yang lainnya terhadap lembaga kami di tempat ini, jikalau berkenan JKLPK bisa mengundang kami atau memfasilitasi kami sehingga SDM-nya kami, para pengasuh atau orang tua di tempat ini paling tidak sedikit SDM-nya bisa betul-betul kami harapkan di tempat ini karena dibekali dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Tetapi juga kami bermohon kepada JKLPK jika bisa supaya ada kontribusi lainnya. Apakah misalnya dalam hal ini kami bisa membuatkan proposal JKLPK katakanlah menjadi perpanjangan tangannya atau menjadi jembatan bagi kami. Tentu saja ini menjadi kerinduan kami karena bagaimanapun perjalanan lembaga ini ke depannya dengan tantangan yang luar biasa. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak pimpinan lembaga ini bahwa kami dari sejak pandemi sampai sekarang ini itu kebutuhan sayur mayur itu tercukupi oleh kegiatan-kegiatan yang anak-anak lakukan di tempat ini. Tetapi juga kami perlu memberitahukan bahwa kebutuhan di lembaga ini beragam.
kebutuhan yang paling besar adalah dana pendidikan yang hampir 1 bulan itu kisarannya adalah 7 sampai 8 juta. Tentu saja kebutuhan ini tidak bisa di-cover oleh panti, oleh lembaga ini. Jadi kami memohon kepada JKLPK supaya bisa menjadi jembatan antara lembaga ini kepada dunia luar atau kepada donatur, kepada siapapun yang JKLPK punya jejaringan, punya link, untuk itu bisa membantu kami di tempat ini. Lalu kritik saya yang berikutnya adalah supaya kegiatan-kegiatan JKLPK katakanlah bervariatif, bervariasi, dan ada baiknya juga skalanya tidak hanya dilakukan di kota-kota besar, tetapi jika memungkinkan di tempat-tempat seperti kami bisa memfasilitasi untuk tempatnya bertemu dengan rekan-rekan sepulau Bali di tempat ini, misalnya dalam kegiatan-kegiatan regional. Jadi kami tempatnya bisa memfasilitasi, tetapi hal-hal yang lain mohon JKLPK bisa menyediakannya. Jadi sekali lagi kami bisa menyediakan tempatnya, tetapi terkait dengan akomodasi, kebutuhan yang lain, silakan itu punya bagiannya JKLPK. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan hari ini terkait dengan lembaga ini, lembaga kami dengan JKLPK.